Tuhan, dalam kesempatan sore yang luar biasa ini, dalam suratan Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14, dengan tema khotbah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sekali lagi, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roma 8 ayatnya yang ke-14. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Roma 8 ayat 14, 2, 3, mulai. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Puji Tuhan. Kita paling tidak 1 bulan lebih nanti kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Karena firman Allah berkata, setelah dia bangkit dari kematian, paling tidak dia ada 40 hari dia masih menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada kebanyakan orang. Jadi setelah dia bangkit, dia tidak langsung naik, masih ada 40 hari paling tidak Yesus masih tinggal di bumi. Dia menampakkan diri kepada murid-murid, kemudian dia meyakinkan mereka bahwa itu adalah dia yang benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Setelah dia naik ke sorga, firman Allah berkata dalam firman Tuhan bahwa di sana dia kemudian terangkat ke sorga, disaksikan oleh 500 pasang mata. Dan kita juga setelah itu kita akan memperingati hari ketuhanan Roh Kudus selama 10 malam. Kita berdoa supaya saya dan saudara konsisten, khususnya bisa mengikuti selama 10 malam itu, tidak ada bolong dalam satu malam pun. Kita bisa mengikuti dari awal sampai selesai. Saya dan saudara, kita perlu dan pentingnya kepenuhan Roh Kudus hari-hari ini, karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang benar-benar dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan saya dan saudara yang belum dipenuhkan, kita bisa minta. Kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan memberikan. Nah, kita lihat di situ, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan di sana berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita membaca bahwa setiap orang yang menerima Yesus Kristus, kita mempunyai hak, kita mempunyai wewenang untuk menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita disebut anak Allah kalau kita hidup di dalam Roh Kudus. Kita hidup di dalam Roh Allah. Dan Roh Allah ini tidak lain dan tidak bukan, ini adalah Roh Kudus. Saya dan saudara mesti hidup di dalam Roh Kudus. Nah, kita lihat di sana bahwa saya dan saudara, kita diangkat, kita sah menjadi anak-anak Allah apabila saya dan saudara kita penuh dengan Roh Allah. Dalam Roma 8 ayat 15 juga sampai dengan 16, firman Allah berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dinyatakan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kata firman tadi, kita menjadi anak Allah. Kita tidak takut lagi, kita tidak sungkan lagi, kita tidak merasa seolah-olah itu ada jarak, ada tembok pemisah antara Bapa dan anak. Kita menjadi dekat sekali, kita menjadi luar biasa sekali. Dan kita lihat di sini, saudaraku, bahwa saya dan saudara kita berlayak untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Karena saya dan saudara kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita sah, kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kita bisa bersaksi, kita bisa melayani, semua karena apa? Karena Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, Roh Kudus yang memberikan kita keberanian. Kita tahu hidup ini makin hari makin sulit.
Kalau orang bertanya hidup ini bagaimana kakak, sukar sekali. Tapi kenapa saya dan saudara tetap kuat? Ya karena itu Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Roh Kudus memberikan kita kekuatan, sukacita. Dia juga memberikan saya dan saudara sukacita. Kesaksian tadi luar biasa. Anak ini memang semua karena anugerah Tuhan. Dia bisa menyelesaikan studi. Ini kuliah lagi, wah biayanya lebih besar lagi. Tetapi percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti buka jalan. Jadi oleh sebab itu, pokoknya kalau mengandalkan Tuhan pasti Tuhan sediakan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan sudah buktikan di awal, dan Dia Allah juga tidak akan berubah. Baik kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dia akan terus menyiapkan, khususnya bagi anak-anak kita yang nanti akan melanjutkan kuliah. Kiranya kita berdoa supaya mereka berada di dalam perlindungan dan berada di dalam berkat-Nya Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa Roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Kita mengaku dan kita berkata benar, aku adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena saya dan saudara punya Roh Kudus. Kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ini yang saya dan saudara mesti pahami bersama. Dalam bahasa Yunani, kata roh itu dia menggunakan istilah pneuma. Dalam bahasa Ibrani dia menggunakan istilah kata ruach, atau ini adalah angin sebetulnya. Roh itu adalah angin. Angin saya dan saudara tidak sanggup dan kita tidak mampu untuk menerkanya. Dari mana datangnya dan kemana perginya. Kita tidak tahu angin datang dari mana, dia bertiup kemana dan dia akan pergi kemana, kita tidak bisa menerka. Itulah cara kerja angin. Tapi kita bisa merasakan angin itu ada. Kita bisa merasakan lewat hembusan angin, kita bisa rasakan, oh ada angin di ruangan ini. Ada angin dalam ibadah, tempat ibadah kita hari ini. Angin bertiup masuk lewat jendela-jendela gereja. Tapi kita tidak tahu datangnya dari mana, dan nanti dia lenyap juga, dia perginya entah kemana. Itulah yang dikatakan dalam firman Allah Yohanes pasal 3, menjelaskan tentang seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus. Nikodemus, kata firman Allah, datang kepada Yesus tengah malam. Kenapa dia tidak cari Yesus siang hari? Kenapa mesti malam hari? Karena dia sebagai tokoh pemimpin agama umat Yahudi. Wah, dia malu kalau ketahuan umatnya. Dia cari Yesus, apalagi Yesus pada saat itu di pojokan. Yesus pada saat itu juga orang tidak senang. Tetapi pelayanan Yesus mendatangkan kuasa. Tidak seperti pelayanan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin umat Yahudi. Beda sekali. Karena Yesus datang bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dia datang juga dengan kuasa dan perbuatan. Itu yang membuat Nikodemus, salah seorang pemimpin umat Yahudi. Dia datang kepada Yesus, cari Yesus tengah malam. Wah, malu kalau ketahuan, jadi datang tengah malam. Orang tidak lihat. Dia bertanya kepada Yesus soal kebenaran Allah. Bagaimana tentang hal itu? Yesus berkata, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali di dalam roh dan air, kau tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Nikodemus heran dan berkata, mana mungkin aku yang telah berkumis dan berjenggot ini, aku bisa masuk kembali kepada rahim ibuku dan mau dilahirkan kembali. Yesus bilang, bukan itu. Lahir di dalam roh artinya harus penuh Roh Kudus. Dan di dalam air artinya dia harus terima baptisan air. Barulah dia bisa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus ini. Lalu Yesus menyambung kalimatnya dengan kata, sebab engkau tidak tahu angin itu datang dari mana dan kemanapun perginya, engkau tidak tahu. Jadi Roh Kudus kita hanya bisa merasakan. Roh Kudus tidak bisa kita melihatnya secara mata jasmani. Kita tidak bisa lihat cara dia kerja. Dalam doa-doa 10 malam, saya dan saudara sudah mengalami banyak lawatan Tuhan dan kita menyaksikan cara Roh Kudus bekerja luar biasa. Kita tidak tahu dan kita tidak sadar juga. Tiba-tiba dia hadir, dia menjamah saya dan saudara. Dia tidak berkata, dia tidak bisik dulu di telinga kita, berkata permisi, saya akan masuk dalam hati. Tiba-tiba saja dia hadir.
kita hanya bisa merasakannya. Secara mata telanjang kita, secara mata jasmani kita tidak bisa melihatnya. Tetapi oleh mata rohani, saya dan saudara bisa rasakan bahwa Roh Kudus itu benar-benar hadir dalam ibadah kita. Roh Kudus itu hadir saat saya dan saudara berdoa. Kita bisa merasakannya. Itu cara kerja Roh Kudus. Dia bisa hadir kapan saja, di mana saja, di dalam waktu yang bersamaan bisa jadi. Karena dia adalah omnipresent. Omnipresent artinya dia maha hadir. Dia bisa hadir di mana saja. Dia bisa hadir saat jemaat Tuhan berdoa di rumah pribadimu, dan Bapak dan Ibu Gembala juga berdoa di kilometer 10. Dia hadir bisa di waktu yang bersamaan. Karena dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita kan bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa dibatasi, rapat saja kita bisa pakai Zoom meeting. Berjauhan kita bisa pakai video call. Bisa pakai telepon. Untuk menghubungkan saya dan saudara. Kilometer dengan jalan baru saja harus telepon. Eca, bagaimana gereja, amankah? Kamera sudah dicas. Karena manusia kita terbatas, saudara. Waktu dan tempat membatasi. Tapi kalau Roh Kudus tidak. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini sangat luar biasa. Langkah untuk kita dipenuhkan Roh Kudus adalah yang pertama kita harus bertobat, saudara. Nanti kita akan memperingati hari ketuanan Roh Kudus. Jadi saya dan saudara tidak meminta lagi. Roh Kudus itu sudah ada, tinggal kita, saya dan saudara nikmati. Tinggal kita rasakan dan buka hati. Yang pertama, langkah pertama, bagaimana supaya saya dan saudara bisa dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Yang pertama adalah kita lihat dalam Kisah Rasul misalnya pasal 2 ayatnya yang ke-38. Kisah Rasul 2 ayat 38, firman Allah berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima apa itu? Karunia Roh Kudus. Jadi syarat yang pertama, saya dan saudara mesti bertobat. Bertobat itu artinya adalah sebuah langkah kesadaran seseorang. Dia menyadari akan dosanya, dia menyadari akan pelanggaran. Lalu dia mengambil sebuah tindakan bahwa saya akan menjadi anak Tuhan yang sungguh. Bertobat, kemudian dia dibaptis. Kata Petrus di situ, biarlah hendaknya dirimu, berilah dirimu untuk dibaptis. Bertobat lalu dibaptis. Nanti di tanggal 12 nanti ini hari Senin, saya dan saudara kita ada baptisan naik. Ada 2 jiwa yang saya dan saudara nanti kita akan baptis. Tuhan tolong. Kenapa? Karena itu adalah langkah keputusan mereka. Jadi mereka punya kesadaran betul bahwa saya akan menjadi anak Tuhan yang sungguh. Jadi pertobatan ini penting bagi kita semua. Langkah yang pertama adalah saya dan saudara mesti bertobat. Fenomena yang pernah terjadi pada masa Pentakosta di kamar loteng Yerusalem, yaitu pencurahan gereja. Mula-mula 120 murid waktu itu berkumpul. Mereka setia, kata Yesus, sebenarnya 500 sedang. Karena waktu Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh 500 orang. 500 pasang mata yang menyaksikan. Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Kau menanti janji Bapa itu sampai kau diperlengkapi. Sayangnya yang setia hanya 120 murid. Jadi lebih banyak yang tidak ikut doa daripada yang ikut doa. Yang ikut doa dari 500 hanya 120. Jadi 380 yang lain itu tidak tahu entah mereka kemana. Nah, ini menjadi pertanyaan saya dan saudara. Kita harus setia, kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Supaya kita akan melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi saya dan saudara. Jadi kesetiaan ini penting. Selain pertobatan, baptisan, saya dan saudara juga mesti ada apa itu? Kesetiaan untuk menanti janji Bapa. Memang harus setia.
Saya dan saudara harus setia melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang pernah terjadi di kamar loteng Yerusalem. Yesus membuktikan hal itu. Jadi kita lihat ini sangat penting, kesetiaan itu penting dalam melayani Tuhan. Dari 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus Kristus ke surga, hanya 120 murid saja yang taat, yang setia menanti janji Bapa di atas kamar loteng Yerusalem. 380 murid yang lain tidak tahu entah mereka lari kemana. Mereka tidak setia. Jadi kesetiaan ini penting, saudara, supaya saya dan saudara benar-benar terima kuasa Roh Kudus itu. Kita akan dipenuhkan. "120 ini adalah membuktikan ini angka kesudahan daging, kesudahan kedagingan. Atau boleh dibilang 120 ini adalah angka penantian. Karena selama 120 tahun Nuh berkhotbah mentobatkan orang pada saat itu. Bayangkan, yang selamat cuma berapa orang? 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan juga 3 menantunya. Bayangkan khotbah selama 120 tahun, yang selamat cuma 8 orang. Jadi angka 120 itu adalah angka penantian, sabar, menanti. Nuh berkhotbah terus. Ada yang bertobat? Tidak ada yang bertobat. Yang selamat cuma mereka 10. Bayangkan. Dan itu juga adalah angka kesudahan apa? Kedagingan. Manusia pada saat itu hidup dalam kedagingan. Semua hidup di dalam dosa, kata firman Allah. Sampai Allah berkata, "Aku menyesal telah menciptakan manusia." Karena perbuatan mereka yang begitu rusak dan sangat luar biasa menyakiti hati Tuhan. Selesai Nuh berkhotbah selama 120 tahun, lalu air bah dikirim untuk memusnahkan bumi. Banyak kali orang tidak penuh Roh Kudus karena masih dikuasai kedagingan. Sulit menerima Roh Kudus, sulit dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena masih hidup dalam kedagingan. Masih hidup di dalam apa? Di dalam dosa. Karenanya pentingnya pertobatan itu. Jadi saya wanti-wanti adik-adik muda yang mau terima baptisan, baik Ance maupun Eca, serahkan diri yang betul punya. Nanti nih hari Minggu besok ini selesai ibadah, kalian berdua tunggu duduk dikasih pemahaman dulu selama beberapa menit. Karena keputusan ini bukan keputusan biasa. Itu sangat sakral dan itu sangat kudus. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Apalagi dalam hal baptisan, apalagi dalam hal melayani Tuhan. Wah, tidak boleh. Jadi harus serius. Betul-betul sudah bertobat, nanti akan ditanya. Pilihanmu ini atas dasar apa? Paksaan mama? Nanti ada ayat-ayatnya disuruh buka. Jadi hari Minggu nanti Bapak Gembala akan minta kesempatan mereka. Barulah kemudian kita lakukan baptisan. Jadi harus penuh dengan Roh Kudus. Saya dan saudara melayani Tuhan. 120 adalah angka penantian. Yang belum penuh-penuh sabar juga. Pasti Tuhan penuhkan. Tapi saya percaya hampir sebagian besar saya dan saudara sudah terima Roh Kudus. Jadi tetap menanti, tetap bersabar. Tanda orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah pasti dia berkata-kata dalam bahasa lidah. Dia berglosolali dalam istilahnya, istilah kerennya. Dia akan berkata-kata berbahasa di dalam bahasa-bahasa lidah. Itu yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat. Firman Allah berkata, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Pada zaman sekarang ini banyak orang mencari bahasanya, tidak mencari kepenuhannya. Ini terbalik, saudara. Bahkan sekarang lebih celaka lagi, bahasa roh itu dipelajari.
Ini lebih aneh lagi. Dan itu sedang marak terjadi di mana-mana, saudaraku. Mau berbahasa roh, mau, silakan berkata-kata saja. Jadi yang mereka kejar adalah kata-kata. Sedangkan firman Allah berkata, penuh dulu, baru kau. Karena dampak dari orang penuh Roh Kudus, kata-katanya nanti keluar. Ini kan terbalik. Orang cari kata-kata, padahal belum penuh. Kata-katanya dia sudah hafal. Itu yang terjadi. Jadi saya dan saudara harus penuh dulu. Nanti kalau kita sudah penuh, baru nanti itu dengan otomatis kata-kata itu akan keluar. Yang orang kejar sekarang ini adalah kata-kata. Bagaimana mengejar kata-kata, bagaimana menyusun kata-katanya, mencari kata-katanya bagaimana. Sedangkan mereka tidak cari kepenuhannya dulu. Sedangkan bukti orang itu penuh Roh Kudus adalah pasti dia berkata-kata. Itu yang dikatakan dalam Kisah pasal 2 ayat 4. Ketika kita penuh Roh Kudus, barulah kita berkata-kata. Kata-kata itu hanya dampak. Dampak dari apa? Dampak dari saudara sudah dipenuhkan. Makanya orang bisa tahu, oh dia sudah penuh Roh Kudus. Buktinya di mana? Buktinya kata-kata. Tapi sekarang kan yang orang cari adalah kata-kata. Sehingga dia tidak tahu apa-apa. Pokoknya bicara saja takarung-takarung di situ. Tapi hidupnya tidak berubah, hidupnya berubah. Makanya saudara juga jadi heran. Wah, di gereja berkata-kata tapi hidupnya itu dia belum penuh, hanya kata-kata saja yang dia hafal, yang dia kejar. Tapi jadi saya dan saudara harus kejar yang penuhnya. Kalau sudah penuh, otomatis kata-kata itu keluar dengan sendiri. Itulah yang Kisah pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Penuh dulu baru berkata-kata, bukan berkata-kata baru penuh dulu. Wah, itu terbalik, saudara. 120 murid itu mereka penuh dulu. Sehingga firman Allah berkata, muncullah Roh Kudus itu seperti nyala, lidah-lidah nyala api itu bertebaran di setiap mereka. Satu persatu. Di 120 murid itu. Mereka lihat ada lidah-lidah api. Ada api-api kecil yang muncul di setiap mereka. Itu pertanda Roh Kudus hadir. Jadi kita harus penuh dulu. Kata-kata jangan dipelajari. Itu nanti akan keluar sendirinya. Asal kita penuh. Kalau saya dan saudara sudah penuh, maka pasti saya dan saudara akan berkata-kata dalam bahasa lidah. Dalam Kisah pasal 2 ayat 13. Kalau saya dan saudara kalau melihat ada saudara kita seiman juga berkata-kata dalam bahasa roh, jangan kita sindir. Itu pernah terjadi dalam Kisah pasal 2 ayat 13. Karena orang yang berkata-kata dalam bahasa roh adalah mereka mengucapkan hal yang rahasia dengan Tuhan. Itu hubungan dia dengan Tuhan. Kisah pasal 2 ayat 13. Tetapi orang lain menjawab, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ketika 120 murid mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka mulai berbahasa dalam banyak bahasa. Orang-orang mendengar itu mereka mengira bahwa mereka itu sedang mabuk. Mereka diejek, mereka dihina. Jadi kalau ada yang kepenuhan, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa roh, biarkan. Dia sedang berbicara dengan Allah. Dia sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Tetapi sudah pasti apa yang ia ucapkan itu adalah hal yang tidak salah. Itu adalah komunikasi dia dengan Tuhan. Apa yang ia ucapkan itu adalah hal yang benar. Dan semua pasti punya arti, bukan tidak punya arti. 1 Korintus 14 ayat 2. Firman Allah berkata, 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini bayangkan. Saya dan saudara saja ketika melihat ada kawan-kawan kita seiman dipenuhkan Roh Kudus berkata, kadang kita tidak mengerti. Itu adalah sifatnya rahasia antara dia dengan Allah. Dia tidak mengerti, tetapi Allah bisa memahami maksudnya. Jadi jangan kemudian kita menjadi semacam kita menjadi risih dengan hal itu.
Ada orang malah sampai dihina. Kita lihat pengalaman 120 murid ini, mereka menghina, orang menghina mereka. Mereka bilang ini, orang berkata mereka sedang mabuk oleh anggur. Karenanya Petrus berdiri dan lawan mereka. Ini baru pukul 9 pagi. Mana mungkin kami mabuk? Orang Yahudi tidak punya tradisi minum di waktu pagi. Kalau kita Indonesia Timur, mau pagi kah, malam kah, siang kah, pokoknya lagu-lagu rohani mereka rubah. Lagu rohani hari ini harinya Tuhan, mereka rubah. Hari ini harinya mabuk, harinya pokoknya tanpa hari, mabuk pokoknya. Kita lihat tuh di sepanjang jalan, mau pagi ke, mau siang ke, tidak pusing. Tapi kalau orang Yahudi tidak begitu. Mereka tidak ada minum di waktu pagi. Karenanya Petrus bilang, wah ini baru pukul 9. Mana ada kami mabuk? Oh, rupanya mereka tidak ada orang Yahudi mabuk di pagi hari. Tapi kalau kita orang Indonesia Timur pada umumnya, wah pokoknya semua Indonesia lah, saya rasa begitu. Bukan hanya Indonesia Timur. Pokoknya tiada hari tanpa mabuk. Hari apa saja dipakai. Nah, kita lihat di sini, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, itu komunikasi dia dengan Tuhan. Secara rahasia, kata firman Allah, antara dia dengan Allah, mereka berbicara dan Tuhan mengerti maksudnya. Tuhan pasti tahu. Saya dan saudara juga mungkin pernah bingung ketika mendengar ada orang berbahasa roh dengan suara-suara yang seperti itu. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 14 ayat 10 firman Allah berkata, ada banyak, entah beberapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Semua bahasa roh saya dan saudara utarakan kepada Tuhan, semua punya arti, bukan tidak ada arti. Itu komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika saya dan saudara berbahasa roh, itu sebenarnya kita sedang membangun iman kita. Kita sedang dikuatkan oleh Roh Kudus. Semua bunyi bahasa tadi dijelaskan, semuanya itu punya arti. Oleh sebab itu saya dan saudara jangan takut-takut, jangan tahan-tahan. Kalau Roh Kudus sudah memenuhi kita dan seolah-olah kau akan segera berbahasa roh, jangan kau tahan. Tidak usah kau tahan. Karena semua kalimat yang terlontar pada mulutmu itu ada artinya, bukan tidak ada arti. Jadi jangan kita takut. Sampaikan saja, utarakan saja. Jangan kita tahan. Biarkan Roh Kudus mengalir dengan begitu luar biasa. Karena cara kerja Roh Kudus itu sangat lembut sekali. Dia kerja luar biasa, sangat lembut. Sesuai dengan namanya Roh Suci, Roh Kudus, dia bekerja dengan begitu luar biasa. Jadi Roh Kudus dia kerja dengan lembut, tapi bisa juga kerja dengan luar biasa. Dia bisa dengan angin yang sepoi-sepoi, tetapi dia juga bisa datang dengan angin yang hebat. Roh Kudus bisa kerja dengan cara-cara yang spektakuler. Jadi karena itu ini sangat luar biasa. Kita lihat ayat terakhir, 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang keempat. 1 Korintus 14 ayatnya yang keempat, firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaah. Jadi kalau saudara dipenuhkan Roh Kudus lalu kita berkata-kata, itu lebih ke internal, hubungan kau dengan Tuhan saja. Ini firman Allah katakan. Itu artinya iman kita sedang dibangun. Kita sedang dikuatkan. Biasa itu ada masalah, ada persoalan. Yang begini-begini kalau dia sampai hancur hati, firman Allah berkata, Allah berkenan kepada orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Wah, itu paling cepat sudah. Itu Roh Kudus masuk, dan itu Roh Kudus sedang memberi dia kekuatan. Roh Kudus sedang memberi dia kemampuan bahwa sabar, tenang, kau kuat, ada Tuhan yang sanggup menolong.
Jadi berbahasa roh itu saya dan saudara itu sedang membangun iman pribadi kita, iman diri kita sendiri. Tuhan yang membangun iman kita. Sedangkan bernubuat itu dia sedang membangun iman semua jemaat. Bedakan antara berbahasa roh dengan bernubuat. Kalau dia punya karunia bernubuat, biasanya dia menyampaikan pesan-pesan itu. Dia menyampaikan semacam pesan-pesan profetik. Ada kata-kata rohani, kata-kata iman yang dia sampaikan di tengah-tengah jemaat. Lalu jemaat imannya terbangun. Ada orang-orang yang punya karunia-karunia nubuat begitu. Dia katakan di gereja ini nanti begini, dan Tuhan akan pasti tolong gereja. Wah, kita menjadi kuat. Jadi nubuatan itu fungsinya menguatkan semua orang, itu umum. Sedangkan berbahasa roh itu internal pribadi. Itu yang ayat tadi katakan dalam Korintus, 1 Korintus pasal 14 ayat 4. Kalau kita berbahasa roh, kita diukat pribadi kita yang dibangun oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah saya dan saudara terus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dia roh yang lembut, dia roh yang hebat, dia roh yang memberikan kita sukacita dan memberikan kita kekuatan. Kita masuk dalam doa, kita bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.